Oke, halo semua, kembali lagi di channel Chillin Time, tempatnya kita untuk nge-chill bareng. Hari ini, topik yang akan Mimin bahas yakni mengenai Tate no Yusa chapter 48, 49, dan 50. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Yang pertama, syarat ratu untuk 3 pahlawan beban. Di video sebelumnya, sudah Mimin ceritain kalau 3 pahlawan beban ini emosi dan meminta kepada ratu untuk membebaskan mereka pergi keluar dari negeri Merlomart. Ratu Merlomart pun mengizinkan mereka, tetapi memberikan beberapa syarat kepada 3 pahlawan ini. Syarat-syaratnya yaitu ratu meminta kepada 3 pahlawan untuk berkontribusi dalam wave atau gelombang yang akan terjadi 1 minggu lagi. Dan ratu meminta mereka untuk menyelesaikan masalah munculnya monster misterius. Akhirnya ketiga pahlawan ini pun setuju dan bergegas pergi dari istana. Yang kedua, peralatan tempur baru party Naofumi. Setelah keluar dari istana, Naofumi dan yang lainnya pun bergegas pergi menuju pandai besi langganannya untuk menanyakan perihal peralatan tempur mereka yang baru. Dan ternyata peralatan tempur mereka pun telah siap. Terlihat terdapat pedang baru milik Kale, cakar untuk Viro, dan kostum baru milik Risha. Jika kostum sebelumnya yang diberikan kepada pandai besi berbentuk penguin, abang pandai besi ini merubah kostum tersebut menjadi kostum yang berbentuk mirip sekali dengan Viro. Yang ketiga, munculnya wanita berjubah misterius. Saat sedang menunggu Raphtalia dan yang lainnya, Naofumi pun bersantai di kereta miliknya. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita yang menggunakan jubah. Wanita ini tak dinampakkan wajahnya dan tidak menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Ia hanya mengatakan hal yang aneh. Ia mengatakan kepada Naofumi bahwa Naofumi harus mengalahkannya agar tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi di negara ini. Sesaat setelah mengatakan hal tersebut, wanita ini pun menghilang entah kemana. Yang keempat, kemunculan monster misterius yang menyerang desa. Saat Naofumi dan yang lain mencari informasi mengenai monster misterius, mereka pun tiba di sebuah desa yang dulu pernah Naofumi selamatkan. Ternyata desa tersebut pernah diserang oleh monster misterius ini sebelumnya. Untungnya, waktu itu terdapat petualang yang sedang beristirahat. Mereka sempat mengambil bangkai dari monster misterius tersebut dan mengirimkannya ke ibu kota, namun tidak ada respon apapun. Akhirnya, Naofumi pun mengambil bangkai tersebut dan menganalisanya menggunakan perisai miliknya. Dan akhirnya, diketahui bahwa monster ini bernama Familiar. Monster ini memiliki bentuk berupa kelelawar, tetapi memiliki sebuah cangkang kura-kura di punggung mereka. Dan mereka terlihat memiliki mata besar di daerah dadanya. Lalu saat Naofumi dan yang lain sedang berpencar untuk mencari petunjuk, warga desa malah diserang sekumpulan kelelawar misterius ini. Dan Kale yang berjaga di desa untuk melindungi warga desa pun mengalami luka ringan di bagian pundaknya. Lalu saat sedang menyembuhkan Kale, tiba-tiba muncul monster misterius aneh yang datang menyerang desa. Kali ini bentuknya bukan kelelawar. Monster kali ini berbentuk Yeti. Dan saat dianalisa, monster ini juga bernama Familiar. Dan akhirnya Naofumi pun menyadari sesuatu mengenai cangkang tersebut. Cangkang tersebut merupakan telur yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup dengan melemaskan mereka dan membuat mereka menjadi zombie. Dan karena Kale terkena serangan cangkang tersebut yang menempel di kulitnya, Naofumi pun langsung mengambilnya dan menyelamatkan Kale. Yang kelima, menghilangnya 3 pahlawan beban. Setelah mendapatkan informasi lebih mengenai monster misterius ini, Naofumi pun melakukan teleportasi menuju ke istana untuk melaporkannya kepada ratu. Dan ternyata, ratu mendapatkan informasi bahwa 3 pahlawan beban ini kabur, pergi melewati perbatasan, menaiki Filorial dan naga terbang. Tetapi Naofumi pun segera berpikir cepat dan menyuruh Risha untuk mencari informasi di perpustakaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Naofumi pun akan kembali ke desa untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata rencana yang ingin Naofumi lakukan adalah menghubungi Ratu Filorial untuk meminta bantuannya mencarikan keberadaan 3 pahlawan beban ini. Namun ternyata Ratu Filorial pun tidak dapat membantu mereka. Ratu Filorial mengatakan kepada Naofumi untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri, agar hubungan dari keempat pahlawan dapat segera membaik. Yang keenam,
roh kura-kura atau Reiki. Setelah terjadi banyak sekali masalah yang belum diketahui sumbernya, akhirnya Risia pun menemukan sumber masalahnya. Risia mengatakan sesuatu mengenai legenda roh kura-kura yang dimana cerita di legenda itu sama persis dengan kejadian yang mereka alami saat ini. Dan ada kemungkinan bahwa 3 pahlawan beban ini mengetahui hal ini dan mereka pergi ke tempat di mana roh kura-kura ini disegel. Yang ketujuh, kebangkitan roh kura-kura atau Reiki. Saat Naofumi dan yang lainnya sedang menuju ke tempat roh kura-kura yang disegel untuk mengejar 3 pahlawan beban, Naofumi dan yang lainnya dengan kecepatan penuh berusaha mengejar mereka. Setelah perjalanan jauh sekitar 2 hari, Naofumi yang bangun dari tidurnya pun mengigau dan mengatakan bahwa Wave telah datang. Dan saat melihat jam pasir yang menunjukkan berapa lama lagi Wave akan datang, waktu tiba-tiba berubah. Yang awalnya 47.15 tiba-tiba hitungannya menjadi angka 7. Saat itu juga Naofumi memerintahkan Viro untuk berhenti sejenak dan Naofumi melihat ke arah luar. Dan benar saja, sang roh kura-kura legendaris pun telah terbangun. Ya, itu tadi adalah recap kejadian apa aja yang terjadi di manga anime Tate no Yusa chapter 48, 49, dan 50. Untuk chapter-chapter selanjutnya, ditungguin aja deh ya video berikutnya dari Mimin. Oke deh, sekian dari Mimin, kurang lebihnya mohon maaf. Keep chillin' and enjoy your life. Bye-bye.